Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan sejumlah kabinet merah putih di Istana Negara pada sore hari ini. Perombakan itu dilakukan berdasarkan masukan dan evaluasi. Pengumuman perombakan kabinet merah putih disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi sebelumnya, pemirsa. Adapun menteri yang telah dirombak yaitu diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding, dan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Presiden juga barusan saja sudah melantik langsung menteri baru pada sore hari tadi di Istana Negara. Dan selain merombak 5 menteri, pemirsa, Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umroh. Perombakan kabinet ini dilakukan di tengah gonjang-ganjing politik pasca kerusuhan di sejumlah wilayah. Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto melakukan sejumlah perombakan dalam Menteri Kabinet Merah Putih. Kita akan langsung membahasnya, pemirsa, bersama dengan pengamat politik sudah hadir di secara sambungan virtual, Bang Henry Satrio. Bang Hensa, selamat sore. Selamat sore, Agita. Bang Hensa, banyak sekali yang mengkaitkan reshuffle pada hari ini erat kaitannya dengan insiden ataupun peristiwa demonstrasi atau aksi unjuk rasa yang terjadi selama beberapa pekan terakhir. Apakah Bang Hensa juga melihat hal demikian atau apa sebenarnya pemicunya menurut Anda? Ya, kalau pemicunya pasti akan banyak, Agita, dan kita tidak bisa menafikan kejadian 25-28 Agustus lalu adalah salah satu yang memantik gitu ya. Kenapa saya katakan bisa menjadi salah satu? Karena kan kalau kita lihat Kementerian Koperasi sangat mungkin bukan berkaitan dengan 25 dan 28 Agustus. Kemudian juga tentang migran, pekerja migran, itu juga bukan 25-28 Agustus. Sementara Kementerian Keuangan bisa jadi iya karena ada penyerangan pada rumah Bu Sri Mulyani, tapi juga bisa bukan demikian karena memang sudah lama desas-desus Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan akan diganti. Nah, jadi intinya memang banyak trigger yang membuat reshuffle ini dilakukan, tapi menurut saya secara momen Pak Prabowo sudah tepat lah melakukan pergantian-pergantian itu. Kalau Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat mungkin juga terkait dengan 25-28 Agustus, apalagi Menko Polkam ya, itu juga sangat mungkin terkait dengan
25-28 Agustus. Tapi gini Gita, bila kita mengkaitkan itu dengan 25 dan 28 Agustus, so artinya kita akan melihat ada beberapa reshuffle lagi ke depan. Gitu, bukan hanya hari ini gitu. Oke. Agita. Oke. Oh, menarik. Dan ini adalah salah satu ciri khasnya Pak Prabowo nih Agita. Jadi Pak Prabowo itu nampaknya kalau orang banyak tahu tentang reshuffle, dia ngomongin jadi gosip publik malah nggak jadi. Tapi kalau orang nggak tahu malah jadi, ini seperti hari ini Agita. Oke, menarik Bang Hensa ketika mengatakan kalau memang ada hubungannya dengan peristiwa aksi demonstrasi atau aksi unjuk rasa, artinya mungkin akan ada reshuffle. Tapi kita masih menantikan. Tapi berkaitan dengan hari ini, artinya selain pemantiknya adalah aksi unjuk rasa, ada faktor-faktor lain. Artinya apakah ini sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan hari inilah yang kemudian dipilih untuk reshuffle dilakukan oleh Presiden? Kalau menurut saya sangat mungkin hal itu terjadi ya, terutama dari sisi Kementerian Keuangan ya. Menteri Keuangan ini kan sudah lama didesas-desuskan akan diganti. Jadi artinya Pak Prabowo mungkin sudah mempersiapkan Purbaya sejak lama. Karena sempat pada saat pembacaan nota keuangan tanggal 15 Agustus lalu, saya sempat menangkap sinyal Pak Prabowo saling tunjuk-tunjukkan tuh dengan Purbaya. Jadi seperti nanti kita ngomong ya. Nah itu nanti TV One kalau bisa cek footage-nya itu akan terlihat pada saat Pak Prabowo bersalaman dengan kepala lembaga negara atau ketua lembaga negara, itu beliau sempat melakukan sinyal seperti nanti kita ngomong ya gitu kira-kira. Nah tapi kalau yang lain-lain menurut saya pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya seperti naiknya Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, itu kan juga sudah didesas-desuskan atau sudah digosipkan lama tuh Agita. Jadi bukan hal yang mengagetkan juga sebetulnya. Oke, baik. Artinya sudah ada dipersiapkan begitu ya bisa dikatakan. Tapi berbicara mengenai kinerja Bang Hensa, ini ada Menko Polhukam yang kemudian di-reshuffle, ada Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, Menteri P2MI, kemudian Menpora. Berbicara mengenai kinerja dari masing-masing kementerian ini, bagaimana mungkin evaluasi secara singkat begitu ya Bang Hensa? Oke, kalau Kementerian Pekerja Migran itu kan ada beberapa yang memang kontroversial. Yang pertama pada saat meminta pemuda di Indonesia atau remaja di Indonesia untuk mencari kerja di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah foto yang menghebohkan kemarin bersama bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang tertangkap bermain mahjong dengan salah satu pengusaha ya. Nah kalau Kementerian Koperasi saya rasa ini adalah flagshipnya Pak Prabowo, dan secara politik memang tidak menguntungkan kalau sebuah program flagship ini dikerjakan oleh orang yang tidak terlalu dekat dengan Pak Prabowo. Sementara Ferry Juliantono terkenal loyalis Pak Prabowo ya. Kalau Menko Polkam memang kejadiannya sangat dekat dengan 25-28 Agustus, demikian pula dengan Menpora. Mungkin dianggap kurang bisa berkomunikasi dengan para pemuda, para remaja yang kemarin juga ikut serta terjun dalam demonstrasi 25-28 Agustus. Sementara Pak Purbaya, itu tadi saya sudah sempat menyampaikan ya, Pak Prabowo sempat dalam sebuah event kenegaraan itu sempat memberikan kode untuk berbicara empat mata antara dia dan Pak Purbaya. Tapi memang Menteri Keuangan ini kan saat ini mendapatkan sebuah tantangan yang luar biasa Agita. Dalam ilmu tata negara, fiskal itu kalau morat-marit biasanya yang bisa menutupi fiskal itu ada dua aja, pungutan atau hutang. Nah selama ini pemerintah, terutama pemerintahan Pak Jokowi kan mengandalkan hutang. Mungkin diharapkan oleh Pak Prabowo kali ini Purbaya bisa memberikan solusi dengan di luar hal itu yang atau lebih kreatif lah dibandingkan hanya dengan hutang atau pungutan, karena pungutan membuat rakyat marah.
Artinya membuat rakyat marah itu sudah terjadi demonstrasi besar-besaran di beberapa daerah, bahkan tentang penolakan rakyat terhadap kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dikenakan oleh beberapa kepala daerah, gitu kira-kira, Oke, Gita. oke. Sementara kalau Kementerian Haji kan memang amanat undang-undang ya, Ya. jadi wajar lah itu nggak ada polemiknya. Oke, di luar dari Kementerian Haji, Bang Hensa, tapi berbicara tadi mengenai 5 kementerian yang tadi sudah di reshuffle dan menterinya ini sudah diganti. Dari kinerja ini kan sebenarnya technically mereka baru menjabat sekitar 11 bulan begitu ya Bang Hensa. Apakah ini waktu yang terbilang cukup cepat untuk melakukan reshuffle di saat ini? Atau sebenarnya memang karena sesuatu yang sangat urgent sehingga mendorong harus sekarang sekalipun kinerja ini baru terhitung 11 bulan? Enggak, Gita. Pak Prabowo sebelumnya saat bertemu dengan para pemimpin redaksi, termasuk pemimpin redaksi TV One, Bang Lalumara waktu itu, beliau mengatakan nilai kabinetnya saat itu adalah 6. Nah, tentunya beliau ingin ada peningkatan terhadap kinerja kabinet, kinerja pemerintahannya. Dalam ilmu sepak bola saja, bila terjadi kebuntuan dalam serangan atau pertahanan, pasti akan ada pergantian pemain. Nah, sama. Bila waktu itu Pak Prabowo menilai kabinetnya adalah 6, maka jelang 1 tahun kabinetnya ini sangat wajar kalau beliau kemudian melakukan perombakan-perombakan. Apalagi memang ada beberapa situasi yang memang sepertinya secara politik mendukung dia untuk melakukan pembenahan-pembenahan atau reshuffle. Oke, mungkin berbicara sedikit mengenai Menteri Keuangan, Bang Hensa. Ketika Bang Hensa tadi mengatakan sebenarnya kode-kode itu sudah terlihat antara Pak Prabowo dengan Pak Purbaya sendiri. Tapi bagaimana menilai isu Sri Mulyani ini memang digantikan? Ataukah memang menurut terawangan dari Bang Hensa begitu ya, ini adakah kepentingan politik? Karena kita melihat sepertinya dari Sri Mulyani sempat diisukan juga memang mundur sebelumnya. Ya, kepentingan politik pasti ada karena kan ini jabatan politik juga kan kita ya. Jadi kalau menurut saya sih memang ini sudah menjadi kebutuhan Pak Prabowo juga untuk melakukan pergantian Kementerian Keuangan. Terlepas itu memang ada isu mundur dari Bu Sri Mulyani sendiri. Tapi Pak Prabowo menurut saya sudah sangat bijak ya. Bayangkan bila di dekat-dekat tanggal 28 Agustus itu, awal-awal September tiba-tiba Pak Prabowo mengganti Menteri Keuangan karena ada atau sebagai respon atas kejadian 28-29 Agustus, itu pasti akan terjadi distribusi pesan yang kacau gitu di pasar atau di ekonomi Indonesia. Tapi dengan dia mengambil beberapa waktu untuk lay down, untuk calm down dulu, untuk mendinginkan situasi, kemudian baru melakukan reshuffle, menurut saya ini sebuah langkah strategis yang patut dipuji gitu ya. Jadi artinya beliau sempat memikirkan hal-hal yang bisa lebih mendinginkan situasi dan lebih mendapatkan manfaat yang lebih banyak terhadap pergantian ini. Dan Purbaya juga punya sepak terjang yang cukup baik ya di perekonomian Indonesia di dalam hal keuangan, baik itu beliau sebagai kepala LPS atau tugas-tugas lainnya. Memang namanya belum sekinclong Profesor Bambang Brojonegoro atau misalnya Khatib Basri atau Sri Mulyani, tapi beliau bukan orang baru dalam sistem keuangan di Indonesia dan dunia finansial di Indonesia. Baik, Bang Henry Satrio, pengamat politik, terima kasih atas analisanya. Sekali lagi kita akan tunggu bagaimana dari nama-nama yang sudah di-reshuffle dan juga menggantikan menteri yang sebelumnya ini bisa bekerja dengan baik dan tentunya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terima kasih Bang Hensa sudah bergabung bersama kami.